Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Baha dari kelas praktikum instrumen B2, dosen pengampu Ibu Elvia Siska Yasa Putri, ingin menjelaskan tentang kromatografi gas. Kromatografi gas merupakan metode pemisahan suatu campuran menjadi komponen-komponen berdasarkan interaksi fase gerak dan fase diam. Fase gerak berupa gas yang stabil, sedangkan fase diam bisa zat padat atau zat cair. Cuplikan yang dapat dipisahkan dengan metode ini harus mudah menguap. Cuplikan ini dalam bentuk uap yang dibawa oleh aliran gas ke dalam kolom pemisah. Hasil pemisahan dapat dianalisis dari kromatogram. Untuk prinsip kerjanya, prinsip kerja dari gas kromatografi gas yaitu sampel yang diinjeksikan ke dalam aliran fase gerak, kemudian akan dibawa oleh fase gerak yang berupa gas inert ke dalam kolom untuk dilakukan pemisahan komponen sampel berdasarkan kemampuannya interaksi di antara fase gerak dan fase diam. Pemisahan tercapai dengan partisi sampel antara fase gas bergerak dan fase diam berupa cairan dengan titik didih yang tinggi yang terikat pada zat dan penunjangnya. Untuk fase gerak dan fase diam pada kromatografi gas. Fase gerak pada kromatografi gas ini disebut juga sebagai gas pembawa. Fungsi utamanya adalah untuk membawa uap analit melalui sistem kromatografi tanpa berinteraksi dengan komponen-komponen sampel. Untuk fase diamnya, fase diam pada kromatografi gas biasanya berupa cairan yang disangkutkan pada bahan penyangga yang lembab. Pemilihan fase diam juga harus disesuaikan dengan sampel yang akan dipisahkan. Untuk sampel yang bersifat polar, sebaiknya digunakan fase diam yang polar. Begitupun untuk sampel yang non-polar, digunakan fase diam yang non-polar agar pemisahan non-polar dapat berlangsung lebih sempurna. Untuk komponen-komponen penyusun kromatografi gas, gas pembawa harus bersifat inert, artinya gas ini tidak berinteraksi dengan cuplikan ataupun fase diamnya. Gas ini disimpan dalam silinder baja bertekanan tinggi sehingga gas ini akan mengalir cepat dengan sendirinya. Karena aliran gas yang cepat, inilah maka pemisahan dengan kromatografi gas berlangsung hanya dalam beberapa menit saja. Gas pembawa yang biasa digunakan adalah gas nitrogen. Gas nitrogen memerlukan kecepatan alir yang lambat, misal 10 cm per detik, untuk mencapai efisiensi yang optimum dengan high efficiency theoretical plate minimum. Untuk komponen-komponen penyusun kromatografi gas lainnya yaitu injektor. Sampel dapat berupa gas atau cairan dengan syarat sampel harus mudah menguap saat diinjeksikan dan stempel pada suhu operasional 50 derajat sampai 300 derajat Celcius. Injektor berada dalam oven yang temperaturnya dapat dikontrol. Suhu injektor biasanya 5 derajat sampai 30 derajat di atas titik didih cuplikan. Tempat pemasukan cuplikan cair pada kolom biasanya terbuat dari tabung gelas di dalam blok logam panas. Injeksi sampel menggunakan semprit kecil untuk cuplikan berupa gas dapat dimasukkan dengan menggunakan alat suntik gas atau keran gas. Untuk komponen penyusun lainnya yaitu kolom. Kolom adalah tempat berlangsungnya proses pemisahan komponen yang terkandung dalam cuplikan. Di dalam kolom terdapat fase diam yang berupa cairan wax atau padatan dengan titik didih yang rendah. Kolom pada umumnya terbuat dari baja, tahan karat, atau terkadang dapat terbuat dari gelas. Kolom kaca digunakan untuk pemisahan cuplikan yang mengandung komponen yang dapat terurai jika kontak dengan logam. Berikutnya termostat atau oven. Termostat atau oven ini adalah tempat penyimpanan kolom. Suhu kolom yang harus dikontrol dengan temperatur kolom bervariasi antara 50 derajat sampai 250 derajat Celcius. Berikutnya komponen penyusun kromatografi gas lainnya yaitu detektor. Detektor adalah komponen yang ditempatkan pada ujung kolom yang menganalisis aliran gas yang keluar dan memberikan data kepada perekam
data yang menyajikan hasil kromatogram secara grafik. Detektor menunjukkan dan mengukur jumlah komponen yang dipisahkan oleh gas pembawa. Alat ini akan mengubah analit yang telah terpisahkan dan dibawa oleh gas pembawa menjadi sinyal listrik yang proporsional. Untuk recorder berfungsi sebagai pencetak hasil percobaan pada lembaran kertas berupa kumpulan puncak, yang selanjutnya disebut sebagai kromatogram. Kromatografi gas memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, di waktu analisis yang singkat dan ketajaman pemisahan yang tinggi. Yang kedua, dapat menggunakan kolom lebih panjang untuk menghasilkan efisiensi pemisahan yang tinggi. Yang ketiga, gas mempunyai viskositasnya yang rendah. Yang keempat, kesetimbangan partisi antara gas dan cairan berlangsung cepat sehingga analisis relatif dan sensitivitasnya tinggi. Yang kelima, pemakaian fase cair memungkinkan kita memilih dari sejumlah fase diam yang sangat beragam, akan memisahkan hampir segala macam campuran. Untuk kekurangan kromatografi gas ini, satu, kromatografi gas terbatas untuk zat yang mudah menguap. Kedua, kromatografi gas tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Yang ketiga, pemisahan pada tingkat miligram mudah dilakukan, namun pemisahan pada tingkat gram mungkin sulit untuk dilakukan. Tetapi, pemisahan dalam tingkat pon atau ton sukar dilakukan kecuali jika ada metode lain. Yang keempat, fase gas dibandingkan sebagian besar fase cair tidak bersifat reaktif terhadap fase diam dan zat terlarut. Daftar pustakanya saya dapat dari Hendayana Sumar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.